Halo semuanya. Ya, sebelumnya kita telah berhasil membuat pod ya, menjalankannya dan memastikan bahwa pod berfungsi dengan baik seperti yang kita lihat di sini. Tapi sekarang seperti yang sudah kita coba, pod tersebut tidak bisa langsung diakses dari browser karena memang di Kubernetes itu browser tidak bisa langsung membuka dan melihat apa yang ada di dalam pod. Kenapa? Karena pod itu bersifat ephemeral, artinya bisa mati, mengalami kegagalan, atau diganti dengan pod baru kapan aja. Jadi, sebuah pod akan diganti, kalau dia mati akan digantikan oleh pod yang lain, sehingga IP address-nya juga berubah. Oleh karena itu, kita memerlukan sesuatu yang lebih stabil untuk mengakses aplikasi kita. Disinilah peran yang namanya Kubernetes Service. Nah, service ini akan memberikan IP address yang tetap. Jadi meskipun pod di belakangnya berubah, aplikasi tetap dapat diakses dengan lancar. Nah, untuk menghubungkan service ke pod, kita menghubungkan yang namanya labels. Dengan labels yang ada di pod, kemudian selektor yang ada di service. Nah, jadi nanti service akan mencari selektor yang sesuai dengan labels yang ada di pod. Jadi misalnya di sini selektornya adalah app web app, maka yang pod yang memiliki labels app web app itu yang akan diatur oleh service ini. Oke, kita langsung saja akan membuat suatu service ya. Kita masuk ke file kita, folder kita, kemudian kita membuat service YAML. Nah, kita ambil saja dulu dari dokumennya, kita copy contoh service-nya dan kita paste di sini. Nah, di sini kita membuat kind, itu service, kita akan membuat service. Kemudian metadata name, kita akan menggunakan aplikasi yang sudah ada di Docker Hub yang kemarin, yaitu adalah Fleetman Web App. Ini kita gunakan. Kita kasih nama itu, kemudian tadi selektornya, ini kita akan lewat dulu apa itu notepad. Kemudian selektornya tadi kita menggunakan app web app. Kemudian ports, di sini kita menggunakan port 80 untuk web app-nya. Kemudian node port, ini nanti akan kita jelaskan juga. Target port itu adalah portnya milik dari pods. Jadi misalnya kalau Node.js biasanya dia target portnya 3000, Nginx 80 atau 8080. Nah, sini kita akan menggunakan port 80. Nah, sekarang mengenai node port. Jadi di dalam Kubernetes itu ada beberapa jenis service. Jadi misalnya ada yang namanya cluster IP. Cluster IP ini hanya bisa mengakses dan diakses dari dalam Kubernetes cluster saja. Nah, kemudian ada juga yang namanya node port. Node port ini bisa diakses dari luar, jadi dari browser bisa mengakses node port. Ini cocok untuk development. Nantinya ada juga yang namanya load balancer type ini, biasanya digunakan di environment production ya, untuk akses yang lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya kita mendeploy aplikasi ke production, biasanya menggunakan load balancer. Jadi dari arsitektur ini kita akan menggunakan yang namanya node port, karena kita ingin mengakses dari browser ke pod menggunakan service. Jadi itulah menggunakan node port. Nah, untuk portsnya sendiri, node port itu mulai dari tidak bisa asal ya. Jadi kita mulai dari 30.000 sampai 32.767. Nah, ini adalah range node port yang bisa kita pakai. Kita akan, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan 30080. Ya, kita save, kemudian kita apply. L apply f services.yaml. Oke, service ini sudah dibuat. Kita lihat get service get web app.
Nah, ini port yang akan kita gunakan, kita taruh di browser untuk melihat dari servisnya. Kita coba ya, kita copy, kemudian kita buka browser, localhost. Nah, apa yang terjadi? Kenapa masih belum bisa? Karena kita belum menaruh labels di port kita. Jadi, kita sudah menaruh selektor di sini, tapi labels belum kita taruh di pods. Sehingga kita balik lagi ke pods di sini, dan kemudian kita taruh di metadata, di dalam metadata ini, bahwa pods tersebut memiliki labels app, web app. Services kita pastikan sudah ada selektornya. Ini sama ya, ini harus coba copy, kemudian kita paste di sini. Nah, itu sudah sesuai. Kita akan coba apply lagi. Kita apply pods. Kita apply juga service. Oke, pods-nya sudah kita apply. Kita coba cek pods-nya apakah sudah running. Nah, pods-nya sudah running. Nah, kita akan coba buka lagi browser dan coba akses. Refresh. Nah, berhasil ya. Nah, saat ini kita sudah berada dalam kondisi untuk menghubungkan antara browser sampai ke pod yang ada. Aplikasi sudah berhasil kita jalankan. Sekian dulu untuk video kali ini. Di video berikutnya kita tetap akan berbicara mengenai service, tapi kita akan melihat bagaimana apabila developer membuat suatu aplikasi versi terbaru dan kita akan mengaplikasikannya di services atau pods yang ada. Oke, sampai jumpa.